Nah, ada 6 topik yang akan dibahas pada video kali ini. Nah, topik yang pertama, konsep dasar informasi and communication technology atau ICT dan literasi dalam pendidikan. Yang kedua, urgensi dan kedudukan ICT dalam kerangka pendidikan abad 21. Nah, yang ketiga, kompetensi yang diperlukan bagi guru dan siswa-siswa kerangka kompetisi global dan nasional. Yang keempat, teknik melakukan pencarian informasi berbasis internet atau Retrieval Information System. Yang kelima, model-model pemanfaatan ICT dalam dunia pendidikan. Yang keenam, etika penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kita akan masuk dalam pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama itu mengenai konsep dasar informasi and communication technology atau ICT dan literasi dalam pendidikan. Literasi digital yang baik, kapasitas peserta didik untuk mengidentifikasi dan menggunakan sumber pembelajaran melalui media digital menjadi lebih mudah. Peserta didik mampu menggunakan aplikasi pembelajaran yang bersifat individu ataupun kelompok, merencanakan pembelajaran, merekam proses pembelajaran. Pembahasan yang kedua yaitu urgensi dan kedudukan ICT dalam kerangka pendidikan abad 21. Dalam abad 21, membawa sejumlah alat dan teknologi baru yang mengubah cara kita belajar. Perubahan ini telah membuat pendidikan menjadi lebih mudah diakses namun juga membutuhkan pendekatan baru dalam proses belajar mengajar. Untuk memastikan siswa dibekali dengan keterampilan yang baru ini, sekolah harus mengadopsi kerangka kerja teknologi informasi dan komunikasi yang menggabungkan teknologi baru ini ke dalam lingkungan kelas. Pembahasan yang ketiga yaitu teknik melakukan pencarian informasi berbasis internet atau Retrieval Information System. Retrieval merupakan proses pencarian informasi dari query yang menggunakan ekspresi Boolean retrieval yang ada hanya dokumen relevan atau tidak sama sekali, sehingga keunggulan dari Boolean retrieval tidak menghasilkan dokumen yang sama. Pembahasan yang keempat, kompetensi yang diperlukan bagi guru dan siswa sesuai kerangka kompetisi global dan nasional. Menurut UNESCO, kerangka kerja kompetensi teknologi informasi dan komunikasi guru adalah ICT-CFT, yaitu salah satu kerangka kerja yang mencantumkan kompetensi yang diperlukan oleh guru untuk mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam kegiatan belajar mengajar dan praktik profesional guru. ICT kompetensi Framework for Teacher ini bertujuan untuk membantu negara-negara dalam mengembangkan kebijakan dan standar kompetensi teknologi informasi dan komunikasi guru nasional yang komprehensif dan harus dilihat sebagai komponen penting dari teknologi informasi dan komunikasi secara keseluruhan dalam master plan pendidikan. Pembahasan yang kelima yaitu model-model pemanfaatan ICT dalam dunia pendidikan. Model yang pertama, teknologi komputer. Media pembelajaran ini sering disebut sebagai computerized instructional atau CAL, yakni salah satu pembelajaran yang menggunakan media komputer sebagai media belajar interaktif. Penggunanya dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, diantaranya program computerized learning, konferensi komputer, dan multimedia. Jenis pembelajaran ini melibatkan seluruh kemampuan komputer seperti teks, grafis, gambar, foto, audio, video, dan animasi. Model yang kedua, teknologi multimedia. Teknologi multimedia yang termasuk ke dalam teknologi multimedia adalah kamera digital, kamera video, pemutar suara, pemutar video, dan masih banyak lagi. Nah, pembelajaran ini sering diartikan sebagai gabungan dari banyak media untuk menghasilkan suatu karya berbentuk video maupun audio. Model yang ketiga yaitu teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi seiring berkembangnya zaman, teknologi komunikasi juga ikut berkembang pesat. Tidak hanya telepon seluler dan fixed mile saja, namun ada macam-macam teknologi komunikasi baru, salah satunya media sosial. Contohnya adalah Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Teknologi komunikasi baru tersebut juga turut berperan menjadi alat pembelajaran interaktif bagi guru dan siswa. Pemberian tugas berupa video maupun audio
bisa memanfaatkan media sosial seperti YouTube dan Instagram untuk kemudian. Pembahasan yang keenam yaitu etika penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama yaitu etika. Nah, sebelum membahas mengenai etika penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TI, kita harus terlebih dahulu tahu tentang apa itu etika. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu tentang asas-asas akhlak, sedangkan akhlak berarti budi pekerti atau kelakuan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa etika adalah ilmu yang mengatur tentang budi pekerti atau tata cara berperilaku. Yang kedua, teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi terdiri dari 3 kata, yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi bermakna menggabungkan bidang teknologi seperti komputer. Yang ketiga, etika dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Setelah membahas pengertian dari etika dan teknologi informasi dan komunikasi secara terpisah, maka dapat digabungkan menjadi satu. Nah, penggabungan ini yang nantinya dapat memberikan jawaban apa pengertian dari etika dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, etika dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi adalah ilmu tentang tata cara menggunakan teknologi dalam mengelola data supaya dapat diterima oleh orang lain. Nah, manfaat teknologi informasi dan komunikasi di era sekarang, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tidak dapat dipisahkan dari diri seseorang. Semua orang menggunakan perkembangan teknik informasi dan komunikasi sesuai kebutuhan.